Paulo Fonseca puji performa AC Milan usai kemenangan 3-0 atas Lecce, penting untuk terus menang. AC Milan berhasil memperpanjang tren kemenangannya di Serie A dengan kemenangan 3-0 atas Lecce di San Siro. Pelatih Paulo Fonseca tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah pertandingan, terutama setelah melewati euforia kemenangan dalam derby melawan Inter. Dalam wawancara dengan Sky Italia, Fonseca membahas beberapa aspek penting dari pertandingan, termasuk performa individu pemain, tantangan ke depan di Liga Champions, dan kolaborasi di lini depan antara Alvaro Morata dan Tammy Abraham. Fonseca memuji fokus dan etos kerja para pemainnya yang mampu tampil baik meski baru saja melalui pertandingan besar melawan Inter. Setelah 2 pertandingan pertama, saya tidak mengharapkan momen ini, tetapi itulah mengapa sepak bola itu indah. Segalanya berubah positif atau negatif dalam 90 menit. Kami di sini, penting untuk menang setelah derby, terus menang sangat penting hari ini, karena kembali ke kenyataan setelah derby adalah hal yang paling sulit tetapi para pemain memahaminya dan kami menang dengan baik, ujar Fonseca. Dalam pertandingan melawan Lecce, Theo Hernandez tampil sebagai bintang dengan mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Theo Hernandez, yang menjadi pemain kunci dalam strategi Fonseca, telah mencatatkan 5 gol dan 6 assist di musim 2023 hingga 2024. Kontribusinya sangat signifikan dalam menjaga momentum positif Milan. Dengan kemenangan atas Lecce, AC Milan kini meraih 3 kemenangan berturut-turut di Serie A. Kemenangan ini tidak hanya mempertahankan posisi Milan di papan atas klasemen, tetapi juga memberikan kepercayaan diri menjelang laga penting di Liga Champions. Dengan performa para pemain kunci seperti Theo Hernandez, Youssouf Fofana, Alvaro Morata, dan Tammy Abraham, Milan berada di jalur yang tepat untuk bersaing di berbagai kompetisi. Blue Energy akan jadi ajang kebangkitan kedua tim. Inter Milan akan bertandang ke markas Udinese di Blue Energy Stadium pada laga pekan ke-6 Serie A 2024 hingga 2025. Laga ini dijadwalkan kick-off pada Sabtu, 28 September 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama menderita kekalahan pada pekan sebelumnya. Udinese kalah telak 0-3 dari AS Roma di Olimpico, sedangkan Inter kalah menyakitkan 1-2 dari AC Milan dalam duel derby della Madonnina. Kekalahan tersebut merupakan yang pertama bagi Inter maupun Udinese sejauh musim ini. Namun, Udinese punya modal bagus jelang menjamu Inter. Mereka menang 3-1 atas Salernitana di putaran kedua Coppa Italia yang digelar Rabu lalu. Kemenangan itu memungkinkan mereka lolos ke babak 16 besar. Di sisi lain, bagi Inter laga melawan Udinese bakal dijadikan momen kebangkitan demi kembali ke jalur kemenangan usai kekalahannya di derby della Madonnina pekan kemarin. Genoa tidak dapat didampingi penggemar saat menjamu Juventus. Genoa tidak akan dapat didampingi para penggemarnya saat menjamu Juventus pada akhir pekan ini, setelah pada Jumat otoritas keamanan Italia memutuskan untuk menghukum klub tersebut karena kericuhan penonton saat mereka kalah dari rival sekota, Sampdoria, di ajang Piala Italia. Kantor berita Italia ANSA melaporkan bahwa prefektur Genoa telah mengambil keputusan, menyusul kericuhan yang melebar antara penggemar garis keras kedua tim tersebut sebelum dan setelah pertandingan derby pada Rabu 25 September. Pertandingan itu dimenangi Sampdoria melalui adu penalti dengan skor 6-5. Narasumber di Genoa mengatakan kepada AFP bahwa petinggi klub sedang mempersiapkan diri untuk mengumumkan keputusan resmi mereka. Para penggemar Sampdoria juga dilarang menghadiri pertandingan kandang mereka selanjutnya, melawan Juve Stabia di Serie B pada 4 Oktober. Pada Kamis 26 September, Menteri Dalam Negeri Italia mengatakan Departemen Keamanan Masyarakat sedang mengevaluasi 4 pertandingan Genoa dan Sampdoria berikutnya. Mereka juga disebut telah meminta Serie A dan Serie B untuk mengatakan kepada klub-klub untuk tidak menjual tiket pertandingan-pertandingan tersebut sampai keputusan final diambil. Genoa dan Juventus akan berjumpa di Luigi Ferraris pada pekan ke-6 Serie A 2024-2025. Pertandingan Liga Italia antara Genoa versus Juventus ini dijadwalkan kick-off Sabtu, 28 September 2024, jam 23 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, Genoa baru mampu mengemas 1 kemenangan. Sementara itu, Juventus baru 2 kali menang, tapi tim asuhan Thiago Motta tersebut belum kebobolan dan belum terkalahkan. Pekan lalu, Genoa kalah di kandang tim promosi Venezia. Genoa kalah dari tim yang diperkuat Jay Itzes itu dengan skor 0-2. Sesudahnya, Genoa juga menelan pil pahit di Coppa Italia, di mana mereka kalah adu penalti lawan Sampdoria. Di lain pihak, meski menang 3-1 atas PSV Eindhoven di Liga Champions, Juventus selalu cuma mampu meraih hasil seri 0-0 dalam 3 laga terakhirnya di Serie A. Di 3 pertandingan itu, Juventus berbagi poin dengan AS Roma, Empoli, dan Napoli. Striker Juventus, Dusan Vlahovic, kembali mandul. Dengan demikian, berarti dia sudah 1 bulan berpuasa gol. Juventus akan melanjutkan perjuangan mereka di Liga Champions dengan lawatan ke markas RB Leipzig. Sebelum itu, mereka bakal berusaha merebut 3 poin dari Genoa di Luigi Ferraris. Liverpool pertimbangkan Christian Pulisic sebagai pengganti Mo Salah. Liverpool dilaporkan sedang mencari pengganti potensial bagi Mohamed Salah, dan pemain AC Milan, Christian Pulisic, telah mencuri perhatian mereka. Salah, yang kini berusia 32 tahun,
telah menjadi ikon Liverpool sejak bergabung dari AS Roma pada 2017, dengan mencetak 215 gol dan memberikan 93 assist dalam 356 pertandingan di semua kompetisi. Meskipun performanya tetap impresif, kontraknya yang akan berakhir dalam waktu kurang dari setahun memaksa The Reds untuk mempertimbangkan masa depan tim. Selama membela Liverpool, Mohamed Salah telah membawa klub meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk Liga Champions dan Liga Premier Inggris. Kehebatan Salah di lini serang Liverpool membuatnya tak tergantikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, usia yang terus bertambah dan kontrak yang segera habis mendorong klub untuk mencari pewarisnya. Salah satu nama yang muncul sebagai pengganti potensial adalah Christian Pulisic. Pemain internasional Amerika Serikat itu tampil gemilang di musim debutnya bersama AC Milan. Pulisic, yang baru bergabung dengan Rossoneri musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar 20 juta euro, langsung memberikan dampak signifikan. Dalam 6 pertandingan pertamanya musim ini, ia telah mencetak 4 gol dan menyumbang 2 assist, termasuk gol ke gawang Liverpool dan Inter Milan, dengan performa impresif tersebut. Pulisic dinilai sebagai salah satu pemain terbaik dalam skuad asuhan Paulo Fonseca. Hal ini menarik minat Liverpool, yang tengah mencari sosok yang dapat melanjutkan warisan Salah di lini depan. Meski The Reds sebelumnya mempertimbangkan pemain seperti Rodrigo dari Real Madrid, klausul pelepasan sebesar 1 miliar euro membuat opsi tersebut tidak realistis, sehingga Pulisic dianggap sebagai alternatif yang lebih masuk akal. Namun harga Pulisic diperkirakan telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak kepindahannya ke AC Milan. Direktur Inter Milan siap pantau aksi Jaka Bijou saat lawan Udinese. Direktur Inter Milan bakal memantau bek bidikannya, Jaka Bijou saat laga melawan Udinese di pekan ke-6 Serie A 2024 hingga 2025. Laga Udinese versus Inter akan digelar pada Sabtu, 28 September 2024, pukul 20 WIB di Blue Energy Stadium. Menurut Il Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa laga besok akan menjadi kesempatan yang menarik bagi CEO dan Presiden Inter, Beppe Marotta beserta Direktur Olahraga Piero Ausilio untuk memantau penampilan Bijou. Menurut Corriere, Inter Milan memang berencana mendatangkan bek tengah baru di musim panas tahun depan, dengan Jaka Bijou berada di urutan teratas dalam daftar keinginan mereka. Inter telah mengincar pemain internasional Slovenia itu selama beberapa waktu. Bahkan ada laporan yang mengaitkan pemain berusia 25 tahun itu dengan kepindahan ke Appiano Gentile di musim panas tahun ini. Bijou telah bermain di Udinese sejak 2022, secara bertahap memantapkan dirinya sebagai salah satu bek paling tangguh di kompetisi Italia. Mantan pemain CSKA Moskow itu kembali menunjukkan penampilan yang mengesankan sejauh musim ini, membantu Udinese mengamankan posisi papan atas klasemen. Satu-satunya penampilannya yang mengecewakan adalah pada pekan lalu saat melawan Roma. Zebretta menderita kekalahan 0-3 di Olimpico. Nerazzurri kemungkinan akan membutuhkan setidaknya satu bek tengah baru di musim panas mendatang. Pelatih Inter, Simone Inzaghi saat ini mengandalkan 2 bek gaek, yaitu Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij. Selain itu, kontrak kedua pemain veteran tersebut hanya tersisa kurang dari 1 tahun lagi, sehingga masa depan mereka di klub menjadi tidak menentu. Bijou muncul sebagai target utama Inter karena fisiknya yang kuat dan penampilan yang solid di jantung pertahanan Udinese. Adapun operasi untuk mendatangkannya ke Stadio Meazza membutuhkan biaya antara 15 hingga 20 juta euro. Jumlah penonton Inter Milan masuk daftar 5 tertinggi di Eropa. Fans Inter Milan selalu memberikan dukungan luar biasa kepada tim kesayangannya. Sejauh musim 2024-25 ini, Nerazzurri masuk ke dalam daftar 5 klub dengan jumlah rata-rata penonton terbanyak di 5 liga top Eropa, cerminan nyata dari antusiasme dan dukungan setia Intristi, sebutan untuk para pendukung Inter Milan. Hal ini menurut data dari Transfermarkt via FC Internews, bahwa Inter dan AC Milan berada di 5 teratas dalam hal rata-rata penonton sejauh musim ini. Inter berada di posisi keempat dengan mencatatkan rata-rata 72.677 penonton dalam 2 pertandingan kandang pertama mereka di musim ini. Sedangkan rival sekota Inter, yakni AC Milan, berada di posisi kelima dengan rata-rata 71.008 penonton. Inter dan Milan telah mengupayakan home base bar mereka yang lebih modern dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, Stadion San Siro selalu dipenuhi penonton, baik pertandingan Nerazzurri maupun Rossoneri. Adapun di posisi teratas ditempati oleh Borussia Dortmund, dengan rata-rata 81.365 penonton dalam 2 pertandingan kandang pertama mereka musim ini. Signal Iduna Park terbukti menjadi salah satu stadion dengan atmosfer paling gila di Eropa. Saingan berat Dortmund adalah Bayern Munich yang berada di posisi kedua, dengan rata-rata 75.024 fans yang menyaksikan raksasa Bavaria sejauh musim ini. Manchester United melengkapi podium di posisi ketiga, dengan rata-rata 73.518 penonton. Meskipun Setan Merah mengalami kesulitan, penggemar setia mereka tetap berbondong-bondong ke Old Trafford. Satu di antara 2 bek veteran yang akan pergi di musim depan. Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij dikabarkan bersaing untuk mendapatkan satu tempat di skuad musim depan. Kedua pemain veteran itu memiliki kontrak yang akan berakhir pada Juni 2025. Menurut Tuttosport, hanya akan ada satu tempat antara Acerbi dan De Vrij di Inter musim depan sebagai mentor atau pemain pengganti yang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Seperti yang dijelaskan sumber itu,
Pemilik baru klub Utrecht Capital bersikeras untuk meremajakan skuad. Oleh karena itu, manajemen tidak mungkin mempertahankan dua pemain yang akan berusia 37 dan 33 tahun musim depan untuk bersaing mendapatkan peran yang sama. Surat kabar yang berbasis di Turin itu memperkirakan juara Italia itu akan beralih ke bursa transfer dan membeli bek tengah baru. Pemain itu mungkin Giacomo yang telah tampil gemilang di Udinese sejak kedatangannya pada musim panas 2022. Di sisi lain, Acerbi dan De Vrij bisa saling bersaing untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Acerbi tampak menjadi favorit mengingat ia telah menjadi pilihan utama Inzaghi sejak kedatangannya. Namun, Beppe Marotta dan Piero Ausilio juga akan mempertimbangkan fakta bahwa pemain Belanda itu 4 tahun lebih muda.